Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Pina Hiasa MA selaku dosen mata kuliah Sejarah Sastra telah memberi kesempatan serta tugas kepada kelompok kami, kelompok 6. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Abnita Serlindera dengan NPM A1 A02 10 12 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Pipin Melisa Putri dengan NPM A1 A021005 dari kelompok 6 dengan mata kuliah Sejarah Sastra. Perkenalkan, nama saya Aprilia Listiani dengan NPM A1 A021002 dari kelompok 6 mata kuliah Sejarah Sastra. Perkenalkan, nama saya Dela Pinandita dengan NPM A1A 021035. Baik, presentasi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Pipin Melisa Putri. Kepada saudari Pipin Melisa Putri, kami persilakan. Yang pertama ada Hikayat Hang Tuah. Cerita Hang Tuah dalam dunia sastra Indonesia digolongkan sebagai karya fiksi berupa hikayat. Hikayat Hang Tuah adalah sebuah karya sastra Melayu yang termasyhur dan mengisahkan Hang Tuah. Hang Tuah memiliki beberapa sahabat karib, yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekio. Ada yang berpendapat bahwa kedua tokoh terakhir ini sebenarnya hanya satu orang yang sama saja, sebab huruf Jawi waw dan ra bentuknya sangat mirip. Tetapi yang lain menolak dan mengatakan bahwa kelima kawan ini adalah versi Melayu dari Pandawa V, tokoh utama dalam wiracerita Mahabharata. Hikayat ini bercerita pada kesetiaan Hang Tuah pada Sri Sultan, bahkan ketika ia dikhianati dan dibuang teman karibnya. Hang Jebat yang memberontak membelanya akhirnya malah dibunuh oleh Hang Tuah. Hal ini sampai sekarang terutama di kalangan bangsawan Melayu masih menjadi kontroversi. Nilai yang terkandung dalam hikayat Hang Tuah, yang pertama ada nilai ketaatan dan yang kedua ada nilai kesetiaan. Nilai ketaatan dan kesetiaan pada hikayat Hang Tuah dapat dilihat pada sikap yang taat kepada raja karena kedudukan raja yang tinggi dan mulia. Adapun asal-usul hikayat, menurut Sulastin, istilah hikayat secara etimologis berasal dari bahasa Arab. Aka artinya bercerita dan ikayah artinya cerita. Terminologis dapat dikatakan bahwa hikayat ialah cerita fiksi yang tertulis dalam bentuk prosa dan biasanya anonim, sehingga ia tidak dipakai untuk sastra lisan. Hikayat Melayu tumbuh bersama sastra Melayu yang biasa di Malaka sebelum tahun 1511. Pembacaan hikayat antara lain berfungsi untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan, didaktis sebagai hiburan, mengabadikan segala kejadian yang dialami oleh para raja. Mengenai asal-usul hikayat Hang Tuah, Sulastin menyatakan bahwa sampai sekarang dari bahan-bahan yang tersedia, sukar diketahui siapa pengarang hikayat Hang Tuah. Meskipun sesudah penelitian filologi dan naskah yang asli telah ditemukan, namun nama pengarangnya mungkin tidak akan ditemukan di dalamnya. Hal itu karena hikayat Hang Tuah adalah anonim yang sebenarnya merupakan sesuatu yang umum dalam tradisi sastra Melayu lama. Lain halnya dengan karya sejarah yang ada kalanya mencantumkan nama pengarangnya. Misalnya Sejarah Melayu yang ditulis oleh Bendahara Paduka Raja. Tetapi yang jelas ialah bahwa pengarang hikayat Hang Tuah termasuk orang yang berpengetahuan luas. Mengenai asal-usul hikayat Hang Tuah, Sulastin menyatakan bahwa sampai sekarang, dari bahan-bahan yang tersedia, sukar diketahui siapa pengarang hikayat Hang Tuah. Meskipun sesudah penelitian filologi dan naskah yang asli telah ditemukan. Namun, nama pengarangnya mungkin tidak akan ditemukan di dalamnya. Hal itu karena hikayat Hang Tuah adalah anonim yang sebenarnya merupakan suatu yang umum dalam tradisi sastra Melayu lama. Lain halnya dengan karya sejarah yang ada kalanya mencantumkan nama pengarangnya, misalnya Sejarah Melayu yang ditulis oleh Bendahara Paduka Raja.
Tetapi yang jelas ialah bahwa pengarang Hikayat Hang Tuah termasuk orang yang berpengetahuan luas. Hikayat Hang Tuah juga sulit terjawab sebelum semua naskah diteliti dan tema naskah-naskah itu ditemukan. Adapun tentang waktu penulisan dapat dibuatkan suatu perkiraan kalau kita memperhatikan penutup teks yang memuat kekalahan bangsa Portugis oleh bangsa Belanda pada tahun 1641, maka tampaknya teks Hikayat Hang Tuah ditulis pada abad ke-17 sesudah tahun 1641, tetapi sebelum tahun 1726. Pada tahun itu, Hikayat Hang Tuah telah disebutkan dalam Oud en Nieuw Oost-Indië karangan Francois Valentin guna memperkirakan jangka waktu penulisan yang lebih pendek dari yang tersebut di atas. Agaknya dapat dipakai suatu dalam teks, yaitu penyebutan nama Raden Bajau bagi anak kedua Raja Malaka dengan Putri Majapahit. Dalam History of Pahang disebutkan nama Yam Tuan Muda Raja Bajau yang memerintah Pahang antara 1641 sampai 1673. Dia meninggal pada tahun 1676. Nama Raja Bajau dijumpai pula dalam History of Johor sebagai raja muda semasa pemerintahan Raja Bujang Sultan Abdul Jalil Shah III. Tetapi tidak disebutkan tahun pemerintahannya. Yang berkaitan dengan Hikayat Petani, dikatakan bahwa Raja Bajau sendiri tidak pernah memerintah Johor dan dia meninggal pada tahun 1676. Namun anaknya Sultan Ibrahim menggantikan Abdul Jalil Shah III Sultan Johor sejak 1623 pada tahun 1678. Apabila nama Bajau dalam Hikayat Hang Tuah itu diasumsikan sebagai nama Raja Bajau yang historis yang meninggal tahun 1676, maka perkiraan sementara tentang penulisan Hikayat Hang Tuah dapat dibatasi antara tahun 1676 sampai 1700 atau dalam bagian seperempat terakhir dari abad ke-17. Sebab pemberian nama orang besar atau orang yang dihormati kepada seorang sebagai penghormat biasanya dilakukan setelah yang disebutkan lebih dulu itu meninggal. Meskipun demikian, selama belum dilakukan penelitian filologi terhadap semua teks Hikayat Hang Tuah, maka perkiraan tentang waktu penulisan ini tetap belum bisa dipastikan akurasinya. Oleh karena itu, perkiraan ini sama sekali tidak mempertimbangkan informasi tambahan yang ada dalam teks Hikayat Hang Tuah, edisi Kasim Ahmad yang tertulis. Tamatlah Hikayat Hang Tuah ini pada 7 lekor hari bulan Jumadi akhir pada hari Ahad jam pukul 4 petang sanad 1295. Jadi waktu penulisannya berakhir pada hari Ahad pukul 4 petang pada tanggal 20 Jumadi akhir 1295. Tanggal tersebut bila dikonversikan bertepatan dengan 29 April 1878. Sudut pandang ideologi, sosiologi, dan antropologi. Di antara penelitian-penelitian itu adalah Hikayat Hang Tuah dalam Kesusastraan Indonesia Lama 1972, Hikayat Hang Tuah dalam bidang sastra Melayu Lama 1963, Hikayat Hang Tuah sebagai hasil sastra Melayu 1962, Kenapa Hikayat Hang Tuah bukan sebagai satu penulisan sejarah 1970, persamaan dan perbedaan antara Hikayat Hang Tuah dan sastra Melayu 1976, perbandingan watak Hang Tuah dalam sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah 1962. Hikayat Hang Tuah 1963, Hang Tuah sebenarnya ada, hidup, buku sejarah Melayu menjadi buktinya 1963, Hang Tuah dalam Hikayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu 1960, isi dan gaya karangan Hikayat Hang Tuah 1964, teknik penceritaan Hikayat Hang Tuah 1975, image wanita dalam
Hikayat Hang Tua 1976, perbandingan antara Hikayat Hang Tua dan Hikayat Indra Putra 1976, dan nilai-nilai masyarakat Melayu tradisional dilihat dari Hikayat Hang Tua 1976. Hikayat Hang Tua sebagai karya sastra. Hikayat Hang Tua merupakan karya sastra yang sangat terkenal. Dalam Bunga Rampai Sastra Melayu Lama selalu terdapat nukilan hikayat ini sebagai contoh cerita lama. Hingga sekarang, cerita klasik ini masih dihargai sebagai seni rakyat yang patut dibanggakan. Terbukti antara lain dari angkatannya, satu babak kepahlawanan dalam hikayat ini, Hang Jebat Mendurhaka, sebagai sandiwara radio dan pendatratari, pentas drama tari. Di televisi, dari pertunjukan film Hang Tua, dari nama Hang Tua yang pernah diberikan kepada kapal perang pertama Republik Indonesia sebagai lambang kejayaan agar kapal tersebut selalu mencapai kemenangan di laut, seperti Hang Tua selama dia menjadi laksamana. Dari nama Hang Tua dan kawan-kawannya yang dipakai sebagai nama jalan seperti halnya nama-nama pahlawan. Dari nama Kris di Istana Perak serta gubahan Amir Hamzah terdapat hikayat Hang Tua yang terdapat dalam karya kumpulan Sajak dan Boeh Rindoeh. Berdasarkan teks yang sudah diterbitkan, menurut Sulastin ada 3 buah edisi lengkap dengan huruf Latin, yaitu edisi Selabir 1904 593 Hijriah, edisi Balai Pustaka 1948 639 Hijriah, dan edisi Kasim Ahmad 1964 557 Hijriah. Dari membaca pertama kali, ternyata teks itu mengandung segi positif untuk penelitian struktur, yakni teks menyajikan cerita yang bulat dengan jalan cerita yang baik. Ketiga teks diuji dan ternyata ketiganya tidak saling berbeda banyak sehingga dapat dikatakan sejajar. Penelitian filologi kiranya tidak akan menimbulkan perubahan-perubahan asasi yang penting bagi penelitian sastra. Struktur cerita hikayat Hang Tua menurut Sulastin. Yang pertama, asal-usul Raja Malaka, asal-usul Hang Tua, dan masa permulaan pengabdiannya di Malaka. 115 halaman. Inti 474 halaman. Penutup 4 halaman. Hikayat Hang Tua melambangkan pribadi hamba yang setiawan dan terlalu sangat berbuat kebaktian kepada tuannya secara fiksi, dengan alat fiksi ruang, yaitu Malaka sebagai pusat tanah Melayu dan pusat dunia, serta dengan alat fiksi waktu, yaitu berupa kemunculan, kejayaan, dan keruntuhan Malaka. Maka pribadi Hang Tua ditampilkan. Tokoh utama dalam hikayat ini adalah hamba. Maka harus ada raja sebagai tempat mengabdikan kesetiaan dan kebaktiannya. Oleh karena itu, cerita dimulai dengan asal-usul raja di Bukit Sunggutan yang diturunkan oleh Raja Keindraan. Permulaan cerita itu membangun suatu situasi dunia fiksi. Kaitan dengan keindraan melambangkan hubungan dengan makrokosmos yang mengakibatkan kedudukan raja paling tinggi dan kekuasaannya mutlak, seperti yang dinyatakan oleh seorang nahkodah di Bukit Sunggutan dan seorang saudagar dari Keling apabila hendak menghadap raja, bahwa di tanah Melayu itu diturunkan raja yang berasal dari keindraan dan bahwa raja itu sebagai pengganti Allah di dalam dunia ini. Salah seorang anak Raja Bukit Segenta itu dinobatkan sebagai raja di Bentan, didampingi semua bawahannya. Setelah adanya raja, maka cerita dilanjutkan dengan asal-usul hamba. Anak orang kebanyakan di Sungai Duyung yang kemudian pindah ke Bentan untuk mengadu untung. Di Bentan inilah tempat raja dan hamba pertama kali bertemu ketika Hang Tua dibawa bendahara masuk istana. Sejak itulah pengabdian Hang Tua dimulai. Ketika dia membela bendahara, maka perbuatan itu mencerminkan rasa kesetiaan Hang Tua sebagai wakil rakyat kepada bendahara yang juga sebagai wakil rakyat terhadap raja.
Kesetiaan ini semacam loyalitas yang wajar dalam konvensi kebudayaan masyarakat kerajaan Melayu. Dia juga menumpas musuh dari Siantah dan Jemaja yang disuruh Patih Gajah Mada melanggar tanah Palembang. Di sini sudah tampak persiapan untuk episode Majapahit yang penuh dengan adu kekuatan. Dalam hikayat Hang Tuah, peristiwa-peristiwa besar terbayang pada benih-benih yang disebarkan sebelumnya. Persiapan untuk episode Hang Jebat yang diselipkan di antara perjalanan-perjalanan ke Majapahit pun jauh sebelumnya tampak pada lukisan Hang Tuah dan Hang Jebat yang bertentangan dalam perwatakan. Selain itu, diperkuat dengan pernyataan pertama di Majapahit yang meramal nasib keduanya, bahwa Hang Tuah akan memperoleh kebesaran sedangkan Hang Jebat mati dengan senjata secara tidak baik. Hikayat Hang Tuah sebagai roman. Sulastri menegaskan bahwa dari segi tradisi dan pembaruannya, hikayat Hang Tuah mengandung sifat-sifat roman modern. Pernyataan tersebut meliputi pengertian bahwa teks hikayat Hang Tuah yang panjang dalam bentuk prosa itu mengisahkan seluruh kehidupan pelaku-pelakunya dengan segala untung malangnya dari segi kehidupan jiwanya, cita-citanya, jalan pikirannya, sikapnya, dan sebagainya dalam ruang dan waktu tertentu. Tema pokok teks itu jelas. Demikian pula jalur cerita dengan peristiwa-peristiwa yang dialami terutama oleh tokoh utamanya dapat diikuti dengan mudah. 2. Sifat umum roman hikayat Hang Tuah. 1. Peranan tokoh utama yang tidak dimainkan atas nama pribadinya sendiri. Sepanjang cerita diketahui bahwa melalui diri hamba yang setia direka sejarah makalah. Dengan demikian, peranan Hang Tuah lebih luas dari peranan tokoh roman biasa. Hang Tuah mewakili peranan manusia Melayu dalam tanah Melayu yang dicita-citakan. 2. Unsur umum cinta dalam hikayat Hang Tuah tidak begitu subur bagaimana dalam roman-roman lainnya. Yang ditekankan di sana tampaknya bukan cinta berahinya itu sendiri, melainkan konflik akibat cinta yang menimbulkan ketegangan. Konflik yang bersifat manusiawi itu berupa pertentangan antara rasa setia hamba kepada raja dan rasa cinta kepada perempuan. Itulah hasil presentasi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberi pendapat, silakan chat via WhatsApp atau komen di kolom komentar YouTube ini. Sebelum mengakhiri presentasi pada kali ini, saya mewakili rekan-rekan saya meminta maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.